Awal-awalnya sih malu karena kan saya kan dulu sekolah di sini, terus teman-teman saya pada jalan-jalan lewat sini. Jadi kalau ketemu tuh suka minder gitu. Teman-teman SD, teman SMP sekarang kan kerjanya pada kantoran, ada yang kerja di MNC. Ya kadang kalau lewat tuh dipanggil Sakinah gorengan gitu katanya gitu. Pedagang kayak gitu nggak malu katanya gitu. Kata saya buat apa malu? Orang kita halal kok jualannya. Saya mah kalau diomongin mah ya cuek aja. Yang penting saya nggak nyusahin dia. Daripada kerja sama orang. Terus kita nerima uangnya juga tiap hari. Dulu cita-cita pengen jadi pramugari. Cuma karena nggak lulus sekolah. Jadi pedagang gorengan aja. Kalau sekarang orang nyuruh jadi pramugari mau nggak? Mau. Tapi nggak bakalan jadi. Kenapa? Ya. Karena berat apa gimana? Udah bukan kriterianya lagi. Pertama jualan gorengan, tukang cucur itu pertama jualan gorengan saya. Jualan gorengan sore. Itu saya, tapi mungkin tetangga ngelihat saya laku gitu, jadi pada ngikutin. Akhirnya saya yang kalah, karena saya kan di tengah-tengah. Gara-gara dulu kan saya kan pertama jualan gorengan tuh rame, laku. Terus tukang cucur dulu pada minta titipin ke saya. Mungkin karena dulu titipan saya laku, akhirnya pada bikin sendiri. Nggak minta titipan lagi sama saya. Akhirnya saya yang kalah. Terus habis itu mulai dagang lagi? Ini iya baru mulai dagang lagi. Tadinya saya udah trauma sih jualan gorengan ini, nggak mau tadinya nggak mau dagang dulu di sini gitu. Cuma ini karena kepengenan dari almarhum bapak saya. Pertama buka sih ya lumayan udah rame, tapi pertama jualan baru gorengan aja, belum ada kue-kue pelengkap gitu. Cucur udah ada? Cucur udah ada. Awal-awal jualan, pertama jualan ini tahunnya cuma 70 biji. Sekarang alhamdulillah udah 250. Kalau lagi libur nasional gitu kadang-kadang saya bawa 400. Tahu doang itu? Iya, tahu doang. Ini juga nih yang paling laku juga ini. Apa itu namanya? Oh, ini yang pisangnya bukan? Bukan, gading. Gading? Iya, tapi dia rasanya nggak asam, nggak pakai tape. Dia kayak donat goreng gitu rasanya. Emang dalamnya apa sih isiannya itu? Nggak ada isi, polos, udah manis dia. Bukan dari pisang, bukan? Bukan. Dia adonannya kayak donat, tapi dia lebih encer. Tapi rasanya tetap kayak donat gitu. Sama juga, harganya juga sama 1.000 juga? Sama, 1.000. Jadi ngambang gitu ya, Bu ya? Iya, karena dia pakai pengembang. Pakai soda ya? Ini yang dari tadi dicari orang, kue dading. Tadi udah goreng sekali, tapi habis. Emang jual 1.000-an untungnya ada, Bu? Ya ada, dikit-dikit. Dikit-dikit tapi disyukurin. Yang penting lancar ya, Bu? Iya. Pernah juga sih dikomplain sama pedagang. Apaan katanya? Ini. Iya dikomplain sama pedagang karena saya jualnya 1.000. Nah. Tapi kan untung rugi kan ditanggung saya gitu. Kenapa harus dikomplain? Karena empuknya jualnya terlalu murah kali. Iya mungkin, tapi sama sih di sana juga jualnya kebanyakan kan 5.400. Jadi karena saya jualnya 1.000-an, itu dikomplain sama pedagang.
Karena saya jualnya 1000-an gitu, nggak disamain sama yang lain. Padahal saya juga pernah juga lihat di seberang jualnya juga ada yang 1000 kok. Kalau empuk takut nggak sama saingan? Enggak. Enggak. Ngapain takut, rezeki udah ada yang ngatur. Kan saya masih punya yang di atas. Apaan tuh yang kata lampu? Cicak apa apaan? Iya kan saya masih punya yang di atas, saya masih punya Tuhan. Ngapain saya takut sama kemusyrikan kayak gitu? Biarpun dia main kayak gitu ya main apa? Main kayak gitu pokoknya. Kalau rezeki saya tetap aja jadi rezeki saya. Ya kalau di kampung saya di Madura itu nggak ada kerjaan, nggak ada pekerjaan. Nggak ada pekerjaan? Heeh. Di sana gersang. Di saya aja pengangkut batu di kampung. Nggak ada pekerjaan. Cuma kalau di Jakarta kan enaknya kita ada pengeluaran, ada pemasukan. Kalau di Madura kan pengeluaran doang. Pemasukan nggak ada? Pemasukan nggak ada. Kalau kita usaha sendiri kan kita penghasilan tiap hari. Kita ada buat jajan tiap hari, buat belanja kebutuhan tiap hari. Kalau kita kerja ke orang kan itu apa, kita nunggu per bulan dulu baru bisa belanja. Kalau kita jualan cuma nunggu ramenya doang, kita nggak akan kita nggak akan jadi. Harus dijalanin prosesnya. Mau sepi mau rame ya kita nikmatin, kita syukurin. Yang paling rame dapat omset berapa, Bu? Paling rame kalau hari libur kayak Sabtu Minggu itu bisa 1,5 juta. 1,5 juta? Iya. Ini kalau misalnya 1,5 juta tuh Banpuk dapat berapa? Ya kadang 500, paling rame itu 500. Cuma kalau lagi kayak tahun baru, lebaran haji gitu jualan itu rame banget. Karena orang-orang di sini kan maunya yang murah. Maunya yang murah gitu ya. Orang kadang-kadang anak-anak beli 2.000 gitu kan, kalau kita jualnya 1.500 bingung. Jadi mending diratain aja 1.000, jadi anak-anak bisa beli gitu. Kadang-kadang anak-anak kos kan belinya 3.000. Jadi nggak bingung ngasihnya, ya udah 1.000-an aja rata. Sebenarnya mah ada juga yang kiriman. Kita dari orang 800, kita jualnya tetap 1.000. Yang kiriman mana? Itu risol, piscok. Oh, itu kiriman orang, titipan orang. Risol, piscok, pastel. Orang itu nitip berapa? 800? 800. Jadi kita dapat untung 200 doang? Iya, 200 perak. Kalau sisanya bisa boleh dibalikin kan? Bisa. Cuma nggak ada resiko. Iya. Ya, kalau yang resiko ya ini kita yang goreng sendiri. Semuanya kue titipan buat pelengkap aja sih. Sebenarnya ini juga lakunya juga agak kurang ya, Bu ya? Iya, kurang. Lebih laku gorengan. Kalau kue-kue itu lakunya ke tukang sayur. Berarti kue-kue ini cuman buat Pelengkap aja. Biar Buat menu-menuhin meja. Biar kelihatan rame gitu ya, Bu ya? Iya. Dagang yang inti mah gorengan. Apem Jawa itu. Itu kalau dititipin orang berapa itu? Ini dari sononya 5.000. 5.000? Aku jual 10.000? 6.000. Kita 10.000. Kenapa nggak jual 10.000 biar dapat untungnya separuh? Iya, untungnya separuh tapi nggak ada yang beli. Apa namanya tadi, Bu? Bika bukan? Apem bakar. Oh, pembakar. Apem Jawa. Kalau kayak orang Jawa itu kan apem. Apem kan kayak gini. Kalau apa Madura kayak apa? Hah? Kamu ketawa? Iya, apem Jawa di Madura juga kayak gitu apemnya. Kalau orang sini bilang kebanyakan sih serabi.